Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Livia dengan NIM 171342260. Saya akan menjelaskan tentang analisis strategi publik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Yang pertama ada profil Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1955 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1955. Kedudukan BPN kemudian diperkuat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan menempatkan BPN RI di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penguatan lembaga agraria kembali diperkuat pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, yakni dengan menggabungkan Badan Pertanahan Nasional dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang, planologi, dan perencanaan kehutanan, serta informasi geospasial. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi yang pertama ada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur, agraria atau pertanahan, hubungan hukum keagrariaan atau pertanahan, penataan agraria atau pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria atau pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah. Yang kedua adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang ketiga, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah. Dan yang terakhir ada pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selanjutnya ada visi misi strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Yang pertama ada visi, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya ada misinya yang pertama, menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Selanjutnya ada strategi. Tujuan pertama yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Saran strategis yaitu terwujudnya penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang memiliki kepastian hukum serta bersifat produktif. Yang pertama ada aspek penyediaan infrastruktur informasi kadastral. Kebijakannya percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2025. Strateginya yang pertama menerapkan pendekatan fit for purpose kadastre untuk efisiensi dan efektivitas penyediaan informasi pertanahan. Yang kedua, menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dalam penyediaan informasi geospasial dasar, pendanaan alternatif seperti crowdfunding, pemanfaatan teknologi, maupun penguatan sumber daya manusia. Yang ketiga, melanjutkan implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan pendekatan bertahap dari desa atau kelurahan lengkap menuju kabupaten atau kota. Yang keempat, mempercepat peningkatan kualitas data pertanahan, mencangkup aspek geometrik, kelengkapan atribut tematik, serta penyediaan data dalam
format tiga dimensi. Yang kedua, ada aspek penguasaan dan pemilikan tanah atau teneraship. Kebijakan dan strateginya, yang pertama, pemerataan kepemilikan dan penguasaan. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi agraria melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk penyediaan tanah dari pelepasan kawasan dan program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, penguatan ekonomi melalui kepemilikan tanah, melanjutkan PTSL dengan pendekatan terstruktur dari desa hingga kabupaten atau kota guna meningkatkan kepastian hukum, hak tanah masyarakat, dan memperkuat kapasitas ekonomi. Yang ketiga, perlindungan hukum atas hak tanah, mempercepat penyelesaian dan mencegah sengketa tanah dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Yang ketiga ada aspek nilai tanah atau land value. Kebijakannya menjadikan informasi pertanahan berbasis bidang sebagai instrumen pendukung dalam kebijakan fiskal pertanahan. Strateginya mempercepat integrasi data nilai tanah berbasis bidang ke dalam sistem peta bidang tanah atau kadaster guna menunjang transparansi dan perencanaan pembangunan. Yang keempat ada aspek penggunaan tanah atau land use. Kebijakan dan strateginya, yang pertama ada integrasi dengan penataan ruang, mengintegrasikan penggunaan tanah dalam rencana tata ruang untuk mewujudkan bukti kepemilikan hak tanah yang mencerminkan prinsip rights, restriction, dan responsibilities. Yang kedua, penggunaan tanah untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu menjamin pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, strategi pelaksanaannya melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kerjasama multi pihak dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Yang keempat, untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang bagi kesejahteraan masyarakat, diterapkan prinsip LOSS, lestari optimal, serasi seimbang, dan atlas, aman, tertib, lancar, sehat. Kemudian aspek yang kelima, yaitu aspek pengembangan pertanahan atau land development. Kebijakan dan strateginya pengadaan tanah untuk proyek strategi, yaitu memfasilitasi pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional dan provinsi guna mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas, investasi, dan pariwisata yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Strategi utamanya melalui sinergi antara KL, BUMN, dan Pemda. Yang kedua, peningkatan manfaat ekonomi tanah, revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah secara horizontal dan vertikal, termasuk berbasis konsep transit-oriented development untuk mendorong peningkatan manfaat ekonomi tanah masyarakat maupun aset tanah. Tujuan kedua, menyelenggarakan penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang pertama ada aspek tata ruang, kebijakan dan strateginya. Yang pertama peningkatan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang. Strategi difokuskan pada percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan. Sosialisasi dan pencitraan positif juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan pemahaman stakeholder. Yang kedua, pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan. Strategi dilaksanakan dengan memperkuat struktur organisasi tata ruang, terutama dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN. Selain itu, ditekankan pada keterpaduan antara rencana tata ruang dengan penguasaan dan kepemilikan bidang tanah, termasuk kawasan strategi yang tertinggal, serta harmonisasi program pembangunan wilayah dengan RT RW. Tujuan yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. Yang pertama ada aspek kelembagaan, kebijakan dan strateginya. Yang pertama regulasi, penyempurnaan regulasi guna menutupi kekosongan hukum
memperbarui ketentuan sesuai dinamika terkini, serta menyinkronkan peraturan perundang-undangan. Strateginya mencangkup pemetaan kebutuhan revisi dan percepatan penyusunan regulasi secara kolaboratif. Yang kedua, organisasi. Reorganisasi dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 dan 48 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri ATR atau BPN Nomor 16 Tahun 2020 agar sejalan dengan prinsip legal mandate police atau LPM. Yang ketiga, SDM, meningkatkan profesionalisme aparatur melalui penerapan prinsip talent pool management. Yang keempat, proses bisnis, modernisasi pelayanan pertahanan dan penataan ruang melalui digitalisasi, penerapan SPBE, konversi dokumen fisik ke digital, dan penyusunan standar pelayanan digital. Yang kelima, akuntabilitas aset dan anggaran, mempertahankan opini WTP dari BPK dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi serta penguatan akuntabilitas melalui integrasi reformasi birokrasi dalam kegiatan rutin. Yang keenam, penjaminan kualitas dan kepatuhan regulasi, strategi berupa penguatan peran pengawasan internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, dan pelaksanaan audit secara efektif dan rutin, baik audit reguler maupun investigatif. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, kebijakan nasional yang mendukung, yaitu adanya program prioritas nasional seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, reformasi agraria, dan konsolidasi tanah menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah. Yang kedua, pendekatan inovatif, fit for purpose kadastre. Strategi ini menyesuaikan kebutuhan informasi pertanahan secara praktis dan efisien, mempercepat proses pemetaan tanah secara menyeluruh. Yang ketiga, kolaboratif multipihak. Strategi secara eksplisit mendorong kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti KL, BUMN, Pemda, dan masyarakat untuk mendukung penyediaan informasi dan penguatan kapasitas. Keempat, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan sistem digital, data 3D, integrasi nilai tanah berbasis bidang, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik, memperkuat layanan yang transparan dan terukur. Yang kelima, kesesuaian dengan prinsip tata kelola, baik fokus pada akuntabilitas, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat reputasi kelembagaan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama ada kapasitas SDM dan infrastruktur digital belum merata. Tidak semua daerah memiliki tenaga ahli dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan transformasi digital pertanahan. Kompleksitas reorganisasi dan regulasi, perubahan struktur organisasi berdasarkan Perpres dan Permen membutuhkan waktu dan proses adaptasi yang tidak singkat. Dan selanjutnya masih ditemukan sengketa tanah dan ketidaksesuaian tata ruang, penyelesaian konflik agraria, dan harmonisasi rencana tata ruang masih menjadi tantangan. Yang ketiga, opportunities. Itu transformasi digital nasional dan SPBE mendukung percepatan digitalisasi layanan, pertahanan, dan tata ruang melalui sistem informasi yang terintegrasi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi canggih, potensi pemanfaatan big data, geospasial, drone mapping, dan blockchain untuk peningkatan akurasi dan transparansi data pertanahan. Yang ketiga, potensi pembiayaan inovatif, strategi membuka peluang, pendanaan alternatif, serta crowdfunding dan KPBU. Dukungan global terhadap SDG, strategi pertahanan dan tata ruang yang berkelanjutan, sangat selaras dengan tujuan pembangunan global. Yang keempat, threats atau ancaman, yaitu perubahan kebijakan politik. Setiap pergantian pemerintah beresiko mengubah arah prioritas atau alokasi anggaran yang sudah direncanakan. Selanjutnya, potensi konflik agraria, sengketa lahan yang belum diselesaikan dapat mengganggu implementasi kebijakan reformasi agraria.
Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi eksternal, sistem digital dan data geospasial beresiko disusupi jika tidak dikelola secara mandiri dan aman. Dan yang terakhir, ancaman perubahan iklim dan bencana alam. Pemanfaatan ruang dan pertanahan di wilayah rawan bencana harus dilakukan dengan perencanaan ekstra hati-hati. Selanjutnya, analisis PESTEL. Yang pertama, politik atau politikal. Pemerintah pusat memberikan dukungan kuat terhadap program reformasi agraria dan tata kelola pertahanan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Namun, stabilitas politik sangat memengaruhi kesinambungan program, terutama jika terjadi pergantian rezim yang membawa arah kebijakan baru. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kadang mengalami tarik ulur kepentingan politik yang berpotensi memperlambat implementasi kebijakan strategis. Yang kedua, ekonomi atau ekonomik. Strategi pertahanan berkontribusi signifikan dalam mendukung perekonomian nasional, terutama melalui pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional, mendorong investasi, serta memfasilitasi konektivitas dan pengembangan kawasan industri dan pariwisata. Reformasi agraria juga diharapkan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan melalui legislatif aset tanah dan akses pembiayaan. Namun, kesenjangan ekonomi antar wilayah serta disparitas nilai tanah menjadi tantangan serius jika tidak dikelola dengan baik. Program redistribusi tanah justru dapat menciptakan spekulasi lahan atau monopoli kepemilikan oleh kelompok tertentu. Ketiga, sosial. Legislat Legalitas tanah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang dapat memperkuat posisi sosial ekonomi warga, mengurangi konflik, dan meningkatkan rasa keadilan. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat dapat mengakses program pemerintah seperti KUR dan memiliki kepastian hukum atas lahan yang dikuasai. Namun, resistensi sosial masih sering muncul, terutama dari komunitas adat, masyarakat pesisir, atau warga yang terkena relokasi proyek strategis. 4. Teknologi. Kementerian ATR telah memanfaatkan berbagai inovasi teknologi seperti sistem informasi geospasial, peta 3D, drone mapping, serta pengembangan sistem layanan berbasis elektronik. Teknologi ini mendukung efisiensi layanan publik, transparansi data pertanahan, serta integrasi informasi spasial dalam tata ruang. Namun, keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi di daerah dan kapasitas SDM yang mengelolanya. Tantangan lainnya adalah keamanan cyber dan interoperabilitas sistem antar instansi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Yang kelima, lingkungan atau environmental. Strategi pemanfaatan ruang dan pertanahan telah mengadopsi prinsip keberlanjutan melalui konsep lestari optimal, serasi seimbang, dan atlas aman, tertib, lancar, sehat. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Kebijakan juga menekankan pentingnya mitigasi risiko, bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar seperti konversi lahan hijau, alih fungsi tanah, pertanian produktif, serta lemahnya pengawasan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan, terutama di kawasan rawan bencana dan pesisir. Dan yang terakhir ada legal. Aspek hukum menjadi tulang punggung keberhasilan strategi pertahanan. Kementerian ATR telah berupaya memperbarui peraturan melalui Perpres dan Permen yang relevan, serta menyinkronkan regulasi antar instansi. Strategi ini juga mencangkup penguatan pengawasan regulasi, manajemen risiko, dan audit internal untuk menjamin kepatuhan. Namun, tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, konflik kewenangan, serta rendahnya penegakan hukum masih menjadi kendala utama. Dalam praktiknya, banyak kasus sengketa tanah atau pelanggaran tata ruang yang tidak terselesaikan karena lemahnya sistem peradilan atau intervensi politik. Selanjutnya, evaluasi strategi yang harus diterapkan. Yang pertama adalah kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Transformasi digital membutuhkan kesiapan dari segi teknologi dan sumber daya manusia. Namun di banyak wilayah, terutama daerah tertinggal dan perbatasan fasilitas teknologi seperti jaringan internet, server penyimpanan data, sehingga
hingga perangkat lunak yang memadai masih terbatas. SDM yang memahami teknologi pemetaan digital, data spasial, hingga pengoperasian sistem berbasis elektronik pun belum tersedia secara merata. Akibatnya, inisiatif seperti SPBE, pemetaan 3D, dan integrasi informasi geospasial menjadi lambat dan tidak optimal. Hal ini menyebabkan kesenjangan layanan antara pusat dan daerah. Yang kedua, kompleksitas reorganisasi dan adaptasi regulasi. Strategi yang diterapkan ATR atau BPN menunjukkan penyesuaian struktural yang besar, termasuk penggabungan unit kerja, pembentukan direktorat baru, dan harmonisasi regulasi dengan perpes serta permen yang terbaru. Proses ini menimbulkan birokrasi tambahan yang kadang membingungkan aparatur sipil negara di daerah. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada prosedur kerja baru yang memerlukan pelatihan dan pendampingan intensif. Perencanaan transisi yang baik, reformasi organisasi ini beresiko menciptakan stagnasi administratif. Yang ketiga, kesenjangan implementasi di daerah. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam menjalankan program strategi seperti reforma agraria dan pendaftaran tanah sistem lengkap. Daerah yang sudah maju dalam hal anggaran, SDM, dan dukungan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan strategi lebih cepat. Sebaliknya, daerah dengan konflik agraria tinggi, akses terbatas, atau minim dukungan politik akan tertinggal. Kesenjangan ini memperlebar disparitas wilayah dan menghambat tujuan utama strategi, yaitu pemerataan dan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Yang keempat, sengketa tanah dan ketidaksesuaian tata ruang. Konflik agraria menjadi masalah klasik yang masih belum terselesaikan. Banyak tanah yang tumpang tindih, status kepemilikannya belum bersertifikat, atau berkonflik dengan klaim adat, masyarakat lokal, atau korporasi. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan penggunaan tanah aktual juga memperburuk masalah. Ketika rencana pembangunan tidak disusun berdasarkan peta dan data yang akurat serta partisipatif, maka akan muncul resistensi dari masyarakat, pelanggaran aturan zonasi, hingga proyek mangkrak. Yang kelima, ketergantungan pada stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Program strategi seperti reformasi agraria atau PTSL sangat tergantung pada komitmen politik dari pemimpin nasional dan daerah. Ketika terjadi pergantian pemerintahan atau perubahan arah kebijakan, seringkali program strategis tersebut terhenti atau dikaji ulang atau bahkan dibatalkan. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan strategi jangka panjang. Perubahan kebijakan yang mendadak juga bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sudah berinvestasi dalam proses pertanahan. Yang keenam, ancaman lingkungan dan perubahan iklim, alih fungsi lahan, eksploitasi kawasan lindung, dan pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan menyebabkan kerusakan ekosistem yang berkelanjutan. Tantangan ini semakin kompleks karena perubahan iklim menyebabkan wilayah tertentu menjadi lebih rentan terhadap banjir, longsor, dan kekeringan. Dalam konteks strategi pertanahan dan tata ruang, hal ini membutuhkan analisis resiko yang matang dan sistem peringatan dini agar pembangunan tetap berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya ada rekomendasi strategi dan kebijakan untuk perbaikan. Pertama, ada pendekatan kolaboratif dan lintas sektor. Yang kedua, ada transformasi digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Yang ketiga, strategi penyelesaian konflik dan ketidaksesuaian tata ruang. Yang keempat, penataan organisasi dan reformasi birokrasi. Yang kelima, perencanaan dan integrasi tata ruang. Dan yang terakhir, transparansi nilai tanah dan kebijakan fiskal. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Siva, silakan. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Gina. Saya Siva Windriani ingin bertanya, apakah strategi digitalisasi yang diusung oleh Kementerian ATR atau BPN sudah cukup inklusif bagi seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal? Terima kasih. Oke, Siva, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung aja saya jawab ya. Tadi pertanyaan apakah strategi digitalisasi yang diusung oleh Kementerian ATR atau BPN sudah cukup inklusif bagi seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal? Jadi jawabannya belum sepenuhnya. Meskipun ATR atau BPN telah menerapkan teknologi seperti SPBE, peta 3D, dan integrasi geospasial, kenyataannya masih terdapat kesenjangan signifikan dalam hal infrastruktur dan SDM, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan. Ketimpangan ini menghambat pemerataan akses dan efektivitas layanan. Apakah sudah terjawab, Siva? Sudah, terima kasih Gina atas jawabannya. Oke, Siva, terima kasih.